pola relasi suami istri itu dalam Islam, ya, dalam Islam itu memang bahwa tanggung jawab semuanya pada suami, baik tanggung jawab dalam rumah tangga, mulai dari sandang, pangan, papan, kemudian yaitu semua kewajiban suami. Kewajiban istri apa? Taat kepada suami sebetulnya. Itu kewajibannya istri, hanya taat kepada. Jadi, hanya saja karena pola relasi ini dalam satu daerah atau bersentuhan dengan budaya, maka kadang-kadang agak longgar, ada yang rigid. Budaya dengan budaya Nusantara. Di Indonesia ini mulai dahulu perempuan itu yang pinter masak, pinter nyuci, kemudian dan sebagainya. Bahkan ada anggapan kok ada perempuan kok tidak pinter masak itu ya kurang keperempuannya. Diragukan. Ada perempuan kok tidak bisa nyuci, mamanya ya dianggap kurang. Padahal itu kan tidak. Itu artinya itu adalah sentuhan budaya, ya, sentuhan budaya. Makanya orang perempuan disuruh masak. Padahal mestinya tanggung jawab semua lagi. Mencari nafkah kewajiban suami, kemudian bersih-bersih rumah kewajiban suami, mencuci dan sebagainya, masak kewajiban suami. Nah, kalau ada kemudian istri kok pinter bantuin masak, bantuin nyuci, nyetrika dan sebagainya, itu adalah amal ibadahnya istri. Makanya ketika Sayyidina Umar itu ketika ada tamunya mau melaporkan istrinya yang galak itu, ternyata Sayyidina Umar lagi dimarahi oleh istrinya. Tapi Umar tidak balas, kenapa? Karena merasa istrinya itu yang masak, istrinya itu yang nyuci, istrinya yang dan sebagainya, maka tidak balas. Jadi mestinya memang ya tadi semuanya kewajiban suami, istri kewajibannya adalah taat kepada suami. Nah, pola relasinya kan kemudian tadi bersentuhan dengan budaya, ya, bersentuhan dengan budaya. Makanya mestinya memang kalau ada istri salah, yaitu tanggung jawabnya suami kalau tidak diingatkan. Maka kalau ada istrinya bodoh kok tidak pinter-pinter, itu kewajibannya suami untuk ngajari. Ya, kewajiban suami untuk ngajari. Kalau tidak mengajari, maka suami tidak boleh melarang istrinya untuk belajar. Ya, untuk belajar tidak boleh. Jadi kalau pinteran istri ya DL suami gitu ya. Iya. Kalau pinteran istri ya harus berbagi peran. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau sudah diingatkan kok tetap, ya itu sudah bukan tanggung jawabnya. Ya, udah diingatkan tidak boleh begini, nggak boleh begini, kok tetap saja. Karena apa? Nah, istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi saja, itu juga ada yang apa namanya, yang membangkang kepada suaminya. Itu istrinya Nabi, apalagi. Jadi yang penting suami itu sudah mengingatkan, perintah yang baik-baik, melarang yang tidak baik dan sebagainya. Kalau sudah merintah, sudah melarang hal itu, kok kemudian melanggar, itu bukan sudah ada dosa lagi. Kalau yang tidak ngapa-ngapain, membiarkan, nah itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Istri mau salah, mau tidak, terserah lah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita suami itu mau mengingatkan, makanya harus ada pengertian yang luar biasa. Kadang-kadang itu istri kalau penghasilannya lebih banyak daripada suami, itu juga sulit dinasihati. Karena merasa lebih kuasa, merasa lebih lagi. Kadang-kadang tidak semuanya. Kalau di 300 nggak pakai. Aman. Jadi kadang-kadang itu
Kalau istrinya penghasilannya lebih banyak, itu kadang-kadang sulit nurutnya sama suami itu ya. Sama suami. Tapi kalau semuanya dikembalikan kepada ilmu, dikembalikan patuh kepada aturan syariatnya, insya Allah. Ya. Jadi orang itu mengapa kok kadang-kadang menjadi balelo karena tadi, karena ada rasa yang lebih dan sebagainya, tapi tidak mau taat kepada aturannya, tidak mau taat kepada aturan syariat. Kalau semuanya manut kepada aturan syariatnya, sebenarnya ya. Tapi kan masing-masing orang kadang-kadang banyak variabel yang mempengaruhi sehingga berperilaku yang berbeda. Jadi yang penting suami sudah mengingatkan, nah, umpamanya kasih rambu-rambu, kamu ini wajibannya begini, ini yang dilarang, ini rambu-rambunya ini. Jadi kalau keluar dari itu berarti sudah bukan tanggung jawab suami. Oke. Kalau sebaliknya kalau suaminya yang begitu gimana? Nah, kalau suaminya tidak bisa dinasihati bagaimana? Nah, kalau suami aja mau gimana Pak Kiai? Istri menanggung dosa suami. Oh, setuju tuh kata Pak Kiai. Jadi istri wajib taat kepada suami, tapi suami tidak wajib taat kepada istri. Tidak ada kewajiban taat kepada istri, tidak ada. Nah, tetapi istri itu tidak punya tanggung jawab terhadap kesalahan suami. Jadi kalau ada suaminya nakal, suaminya macam-macam, istri tidak ikut dosa. Yang dosa dia aja. Jadi makanya di dalam kitab berbagai kitab itu ada orang yang suaminya itu fasik, tapi istrinya adalah salihah. Ya, dan karena istri tetap akan jadi baik, ya, walaupun suaminya itu tidak baik. Kayak Fir'aun sama Asia itu kan, Fir'aun itu kemudian Asia dan sebagainya. Di dalam kitab An-Nawadir itu juga ada ceritanya orang yang perempuannya salihah, kemudian suaminya. Jadi istri tidak kena dosa. Kalau suaminya selebor mamanya, suaminya macam-macam di luar mamanya, istri tidak dosa. Ya kesel aja. Kesel nanti dosanya buat kita ya. Kesel. Jadi istri itu wajib taat selama diperintah yang bukan maksiat. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Selama diperintah mamanya suruh bikin kopi ya bikin, suruh apa? Artinya selama perintahnya itu masih hal yang baik, maka harus taat. Tapi kalau perintahnya sudah melanggar syariat ya kan. Ya. Beda pilihan. Kalau beda pilihan itu tidak usah diomongkan, nanti malah berantem. Nanti itu di ruangan terbatas itu saja dibilangin. Jangan berantem urusan beda pilihan. Nanti jadi kalau itu urusannya di bilik yang kecil itu nanti kan tidak tahu juga baru sendiri. Ya. Kalau dimunculkan malah berantem ya. Apalagi kurang ada manfaatnya, nanti malah udah dampaknya udah berantem terus malah repot kan. Jadi itu. Jadi kalau istri tidak bertanggung jawab terhadap kelakuan suaminya, ya. Tapi suami wajib bertanggung jawab atas kelakuan istrinya kalau tidak mengingatkan. Kalau suami-suami aman dia. Itu garong.